Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu minggu ini, atau bahkan kemarin pagi, ramai sekali demo di mana-mana mengenai penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja. Sementara diplesetkan menjadi Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Ada apa sih sebenarnya? Apakah Undang-Undang Omnibus Law ini menggambarkan kegagalan pemerintah, atau ini gambaran dari kegagalan DPR? Ada apa sebenarnya? Mari kita membaca, memotret peristiwa ini dengan pikiran yang damai dan hati yang tenang. Mula-mula definisi. Apa sih Omnibus Law? Undang-undang ini memang eksperimen konstitusional dari pemerintah. Belum pernah ada sebelumnya. Mula-mula kita tahu lebih kurang 1 tahun yang lalu, begitu Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dilantik, ada pidato kenegaraan beliau menyinggung mengenai Omnibus Law. Rumitnya aturan perizinan, investasi, ketenagakerjaan ini coba dipangkas, dibypass sedemikian rupa, dan ini disebut Omnibus Law. Jadi satu undang-undang yang mengatur banyak hal, mengkritik, merevisi, dan bahkan memperbaiki undang-undang lama yang berbelit-belit. Ia dimaktubkan dalam 11 klaster dan nyaris 900 halaman. Saya yakin banyak orang belum baca karena memang berubah-ubah itu. Baik, mengapa undang-undang ini banyak menuai kritik, dan anehnya yang mengkritik justru para pengangguran. Satu atau serikat buruh, aliansi, bahkan kemarin demo yang rame-rame itu kita dapati tidak hanya aliansi ya, tidak hanya mahasiswa, supporter, anak SMA, SMK, adik-adik SMP bahkan, yang sama sekali tidak mengerti substansi undang-undang itu apa, tapi mereka demo saja. Sebut saja mereka panas bung. Jangan lupa ada alumni 212 juga ikut demo meramaikan tentu saja. Baik, benarkah UU Cipta Lapangan Kerja atau Cipta Kerja ini merugikan buruh, merugikan para pekerja, dan otomatis menguntungkan para korporat, para kapitalis? Baik, 11 klaster ini apa? Nanti akan kita baca. Berikut beberapa kontroversi. Jadi ada penyederhanaan perizinan, kemudian investasi, ada ketenagakerjaan, kemudian perlindungan kepada UMKM, ada kendala usaha di situ juga yang mau di bypass, hak-hak atau dukungan untuk riset dan investasi, administrasi pemerintahan, soal lahan, dan kawasan ekonomi. Nah, ini juga dibahas di situ. Apa sih kontroversinya? Mari kita lihat. Pertama, undang-undang ini diresmikan justru malam-malam, ketika rakyat kita dibikin sibuk oleh buzzer-buzzer sialan, sibuk dengan khilafah, sibuk PKI, sibuk isu-isu komunis. Tiba-tiba undang-undang ini diresmikan, disahkan. Kemudian undang-undang ini disahkan di tengah-tengah pandemi. Meskipun niatan pemerintah baik ya, mau memangkas atau bypass semua aturan yang ribet itu, perizinan, usaha, investasi, dan untuk memulihkan perekonomian nasional. Kontroversi pertama, ini di tengah pandemi. Pemerintah kemudian tidak transparan, buruknya komunikasi politik. Seandainya pemerintah ini transparan, bisa melalui televisi, kanal-kanal YouTube, media sosial, tidak akan ada problem kalau masyarakat tahu substansinya apa. Yang menarik bagi saya, Jokowi sudah memberikan tanda kutip hadiah ya kepada Hakim Konstitusi. Jadi perpanjangan masa pensiun 15 tahun. Artinya kalau ini nanti digugat ke MK, saya curiga ini, saya menduga bahwa MK tidak akan fair, tidak akan objektif karena sudah dikasih hadiah tanda kutip tadi itu. Tapi inilah politik ya, inilah biasalah dalam hidup seperti itu. Coba kita simak pasal-pasal yang kontroversi. Pertama adalah pasal 89.20 mengenai waktu kerja yang melebihi waktu kerja yang melebihi pekerjaan yang seharusnya semestinya. Kemudian sama pasal 89 pada poin yang ke-24 itu UMR nanti diatur gubernur, bukan lagi nasional. Kemudian pada pasal 42 mengenai tenaga kerja asing, ini juga kontroversi dan melahirkan banyak sekali tafsir. Nanti asing apa macam-macam kan yang di demo itu. Kemudian pada pasal 170 ini membahas UU nanti melalui peraturan pemerintah. Sebenarnya kalau nggak setuju, ya sudah nggak apa-apa. Setuju nggak setuju, ya demo terus karena memang
uangnya para bohir, para bandar, para oligark, para demago, kan banyak itu nggak berseri itu. Silakan demo aja sampai uang mereka habis nanti. Kalau perlu santet massal, itu keren itu. Baik, gugat ke MK, nanti kan ketok palu misalnya diresmikan kemarin 5 Oktober. Kemudian nanti legal itu berlaku 1 bulan kemudian 5 November. Gugat saja ke MK. Cuma problemnya MK-nya sudah dapat hadiah tadi itu kan. Nah, itu problem itu. Kalau enggak nanti presiden itu kan bisa bikin perpu. Hal-hal seperti ini bisa diperpukan dan itu pernah berlangsung di presiden-presiden sebelumnya ya. Seperti Presiden Habibie atau SBY atau apa itu kan. Baik, kalau memang ini upaya debirokratisasi, memangkas birokrasi kita yang warisan Orde Baru, tetek bengeknya ya. Karena memang banyak diusik lah oleh pemerintah saat ini Orde Baru. Silahkan begitu nanti diresmikan, begitu nanti diberlakukan, silahkan gugat ke MK. Adakan ya judicial review, political review atau apapun saja itu, silahkan itu. Kalau DPR ribut-ribut, ya memang mereka kita bayar untuk ribut-ribut, biarin saja. Kemudian undang-undang ini berpihak kepada kapitalis. Sebutkan ke saya, sejak kapan pemerintah, penguasa atau negara tidak berpihak pada kapitalis? Sejak kapan itu? Kapitalis banget itu, dan itu dari dulu, dari presiden pertama sampai sekarang itu. Baik, coba kita lihat lagi. Adakah pembangunan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, bahkan pendidikan ya, di bidang kebudayaan, kesenian, atau apapun saja, juga pers, penyiaran, yang ia tidak ditulang punggungi oleh will to power, oleh hasrat berkuasa, oleh kecenderungan untuk mendominasi. Semuanya begitu, apalagi politik, apalagi partai. Nah, eksperimen konstitusional berupa undang-undang cipta kerja ini, kalau memang tujuannya adalah debirokratisasi, memangkas birokrasi yang rumit, memotong birokrasi neopatrimonial misalnya, tentu kita mengapresiasi. Kemudian bahwa buruh dirugikan ini memang sudah sejak lama. Bahwa pemerintah berpihak kepada pemodal ini memang sudah bukan cerita baru. Namun demikian, laju Indonesia ini sekurang-kurangnya tidak hanya ditentukan oleh bangkitnya loh ya, oleh para akademisi intelektual. Tidak, tetapi juga oleh para pemodal, jangan lupa. Tetapi juga kalau saya menyebut dalam Kondom Gergaji itu dalam buku saya terbitan 2018 lalu sebagai generasi triple helix. Jadi bagaimana akademisi, ini banyak risetnya, kemudian birokrat, pemerintah ini, dan pemodal. Nah, dulu kita belajar di zaman para wali misalnya, ada falsafah berbangsa bernegara kita, sabda, pandita, ratu. Jadi sabda ini adalah regulasi, simbolnya adalah alun-alun, ini simbol rakyat. Di sisi timur itu pendopo, bupati, wali kota, adipati ya. Kemudian di sisi barat masjid, biasanya kanan kiri gereja. Pandita adalah tokoh agama, ratu adalah para penguasa. Jangan lupa di kanan kiri ini ada para pemodal. Sisi kanan, sisi kiri alun-alun ini loh ya. Jadi birokrat yang upayanya debirokratisasi itu, kemudian ke para akademisi, riset, dan ini dibiayai oleh para pemodal. Pemerintah, kemudian akademisi, pemodal. Ini seharusnya bersatu untuk menyelesaikan problem-problem. Bahwa para pemodal untung, memang orang kerja tidak kepingin untung. Modalin orang apalagi dari luar negeri tidak kepingin untung. Dalihnya apalah kita, ayo kerja di sini, bawa uangmu, kemudian kita mau alih teknologi, apapun saja mereka ingin untung. Dan itu diperbolehkan untung itu. Hanya saja pemerintah, jadi akademisi dan pemerintah, akademisi, birokrat, modal, ini bisa berembuk sebenarnya. Pasti ada itu win-win solution. Makanya sebagai catatan penutup, kita kan punya pemimpin yang dipotret oleh Al-Quran itu sebagai pribadi Al-Qawi dan Al-Amin, ya kan? Di surat Qasas ayat 23. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Kita punya Qawi di satu sisi, yang kuat itu, kemudian Al-Amin, orang yang punya integritas moral. Ini kita lihat kayak kurang perannya begitu. Ini seharusnya bisa mengatasi kendala ulama, umaro, dan pemodal nanti itu. Seperti falsafah sabda pandita ratu. Kemudian
kalau kita menyinggung misalnya firman Tuhan dalam surat Ibrahim ya, ayat 28, surat Ibrahim ini surat yang ke-14. Ada firman Tuhan bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Mengapa tidak Anda lakukan penelitian? Jangan demo saja, tapi riset. Mengapa tidak observasi, studi kasus? Ilal ladzina, kepada oknum-oknum demagog, oligark, pemodal, korporat, keluarga cendana, misalnya, itu silakan teliti, riset itu. Teliti semua. Cikeas misalnya, itu teliti semua, itu riset semua. Seperti bukunya Jos Yunus Abicondro yang keren itu ya, almarhum itu, Allah yarham. Kemudian oknum-oknum ini, bahkan oknum akademisi, bahkan oknum ulama, akademisi ya, intelektual, bahkan oknum birokrat, dan atau bahkan oknum para pemodal, allazina, yang mereka semua baddalu, coba memanipulasi, coba bikin yang aneh-aneh itu, coba memakap anggaran, menyelewengkan apa macam-macam ya, dengan dalih membela rakyat, ini negara hadir untuk para buruh, itu kan klaimnya pemerintah itu. Dan memang begitu politik itu. Kalau ndak ada politik ya ndak ada klaim-klaim seperti itu. Mereka semua baddalu ni'matallahi kufron, coba memanipulasi, menyelewengkan, menyalahgunakan nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan pertama adalah natural resources, sumber daya alam. Ini orang, kenapa Indonesia dijajah? Sumber daya alam. Kemudian kenapa sekarang banyak para tanda kutip ular-ular atau pengkhianat negara menjual negaranya ke asing? Tentu saja lagi-lagi karena sumber daya alam. Motifnya bisa dinasti politik apa, terserah itu motifnya bagaimana itu. Nikmat Tuhan yang kedua sumber daya manusia, dan ini kita jauh terbelakang dan sangat buruk. Lalu nikmat Tuhan yang ketiga adalah Pancasila, sumber daya ideologi. Kalau tiga ini rusak, selesai Indonesia, tinggal sejarah itu. Di samping itu dijual isu khilafah, isu komunis, apa macam-macam, kan itu banyak jualan itu. Mereka semua tiga oknum tadi itu, birokrat, kemudian pemodal, dan para akademisi, baddalu nikmatullahi kufran wa ahallu, dan mereka membawa kita semua darul bawar, menuju negeri yang krisis. Dan ini terjadi sekarang. Jadi situasi yang sedemikian ini, mari kita tangkap dengan sangat sederhana bahwa pesannya adalah tidak satu pun pembangunan di Indonesia atau dimanapun saja yang tidak berpihak pada kapitalis, yang tidak ditulang punggungi oleh hasrat berkuasa, yang tidak dilatar belakangi oleh menindas atau menghegemoni satu sama lain. Dan itu sudah lazim, demikianlah kehidupan di dunia ini. Baik, kalau sudah begitu solusinya apa? Kebenaran harus tetap kita suarakan. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Caranya silahkan akademisi versi akademisi, birokrat versi birokrat, pemodal versi pemodal. Jangan lupa bahwa kita lahir di Indonesia. Sumber daya alam tadi ya, sumber daya, nikmat Allah tadi, sumber daya alam, natural resources. Sumber daya manusia, human resources, ini kita tingkatkan. Boleh alih teknologi apa smelter macam-macam ya, bahan bakar litium apa, bahan baku litium dan sebagainya. Dan yang ketiga sumber daya Pancasila. Ini tiga-tiganya ini kita rawat. Boleh niru ke Jepang, tapi tidak harus jadi Jepang, seperti revolusi Meiji dulu kan. Boleh niru seperti Norwegia, Finlandia, Islandia, silahkan, tapi jangan menjadi Barat. Boleh belajar ke Arab, ke Mesir, tapi jangan menjadi Arab. Kita tetap jadi Indonesia. Jadi pesan yang paling penting adalah jangan berbuat sesuatu yang Anda atau kita tidak tahu. Nah, dan saya tetap menaruh harapan positif kepada pemerintah. Dan kita tetap berbaik sangka bahwa Indonesia ini negara besar. Kita punya segala potensi untuk maju. Hanya saja kita mau atau tidak, itu saja. Saya kira itu, jangan berhenti cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.